Sobat Adireksa, kita ketemu lagi di mata kuliah AKL, di belajar bareng mata kuliah AKL, dan minggu ini kita udah masuk ke penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada kondisi khusus. Sebenarnya bab ini itu dipisah jadi dua pertemuan ya, untuk pertemuan minggu ini dan pertemuan minggu depan. Oke, untuk minggu ini sendiri ada dua kondisi khusus yang akan kita pelajari, yaitu interim acquisition atau akuisisi pada tahun berjalan, dan juga kepemilikan saham secara bertahap atau step by step atau piecemeal acquisition. Biar nggak terlalu lama, kita langsung aja masuk ke interim acquisition. Biasanya kita tuh ketemu soal-soal gimana akuisisi itu terjadi di awal periode. Biasanya tanggal 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari, pokoknya awal-awal banget gitu lah. Sedangkan interim acquisition ini atau akuisisi pada tahun berjalan itu terjadinya biasanya di tengah periode. Bisa dari mulai bulan Februari, kemudian bisa juga di bulan Agustus atau di bulan November juga bisa gitu. Pas kita ngerjain soal dengan akuisisi di awal tahun, kita nggak perlu membuat penyesuaian atas nilai buku dari net asetnya si anak kan. Sedangkan untuk interim acquisition ini nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian atas laba dan dividen dari awal periode sampai ke tanggal akuisisi. Nah, selain itu ada juga penyesuaian atas laba dan dividen yang tidak menjadi bagian atau menjadi haknya si induk perusahaan ini. Nah, biar lebih kerennya aja nih laba dan dividen sebelum akuisisi itu kita sebutnya pre-acquisition earning atau pre-acquisition dividend. Oke, lanjut aja kita fokus ke pre-acquisition earning dulu ya. Di sini ada dua cara untuk eliminasi pre-acquisition earning-nya. Yang pertama, kita emang nggak usah memasukkan penjualan dan beban-beban dari si anak sebelum akuisisi. Jadi, kita ngitungnya adalah penjualan dan beban si anak setelah melakukan akuisisi. Kemudian yang cara kedua ini, kita memasukkan seluruh atau semua penjualan dan beban selama 1 tahun. Semuanya nih, jadi semuanya dimasukin, tapi nanti akan dikurangi juga sama laba sebelum akuisisi. Tapi nanti hasil akhirnya juga sama kok, cuma beda cara aja gitu. Biar lebih mantap nih, kita masuk ke ilustrasinya aja. Di sini Pak membeli 90% saham S pada tanggal 1 April 2020 senilai $213.750. Nah, untuk data sales, kemudian data beban, data laba dan dividen dan ekuitas, kita bisa lihat di tabel yang ini ya. Di sini dibagi jadi 3 kolom, yaitu ada kolom pertama, itu adalah posisi keuangannya si anak sebelum dilakukan akuisisi, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai sebelum 1 April, berarti 31 Maret gitu ya, biar nggak numpuk nih. Sedangkan di kolom yang kedua ini itu adalah posisi keuangannya si anak setelah dilakukan akuisisi. Nih, jadi setelah akuisisi itu si anak dapat sales berapa, dapat beban berapa gitu-gitu. Kemudian yang di kolom ketiga ini adalah total angka-angkanya dari tiap akun, mulai dari awal periode sampai akhir periode. Kayak gitu. Kita langsung aja kali ya, nggak perlu aku bacain kan ya ininya. Kita langsung aja ke cara 1. Cara 1 tadi, kita nggak perlu memasukkan penjualan dan beban-beban dari CS sebelum akuisisi. Berarti kita cuma pakai yang penjualan dan bebannya CS setelah tanggal akuisisi. Tanggal akuisisinya 1 April, berarti mulai dari 1 April sampai akhir periode. Jadi, untuk cara 1 ini, kolom yang akan kita pakai adalah kolom yang ini, kolom kedua. Oke, kolom kedua akan kita pakai. Caranya pertama, kita lihat dulu salesnya.
Masukin salesnya 75.000, kita dapat dari sini. Kemudian COGS-nya juga kita dapat dari sini. Kemudian jangan lupa untuk dikurangi dengan NCI. NCI ini tadi kan si P membeli 90% saham, berarti kepemilikannya NCI ini adalah 10%. 10% dikalikan dengan net income setelah akuisisi, yaitu yang ini. 10% dikali ini. Jadinya 3.750. Nah, kalau udah dimasukin semua, nanti kita bisa ngelihat efeknya terhadap consolidated net income. Salesnya 75.000 dikurangi COGS 37.500 dikurangi juga sama MCI 3.750, hasilnya adalah 33.750 gitu. Jadi untuk cara satu yang dipakai adalah data-data setelah akuisisi. Kemudian cara kedua ini tadi kita harus memasukkan seluruh penjualan dan beban selama 1 tahun. Berarti totalnya 1 tahun. Berarti kolom yang kita pakai adalah kolom yang ketiga ini. Oke, kolom yang ketiga. Kita langsung masukin aja. Sales-nya 100.000 dimasukin, COGS dan expense-nya 50.000 dimasukin. Terus pre-acquisition income ini aku lewatin, aku lanjut ke NCI dulu. NCI-nya juga sama, 10% dikali sama net income. Pokoknya yang dipakai yang di kolom 3 aja. Tapi di sini ada yang beda nih dari cara satu. Yaitu ada pre-acquisition income. Pre-acquisition income ini nanti akan mengurangi ya. Jadi gimana sih cara ngitung pre-acquisition income? Kita lihat dulu net income. Ya kan tadi pas aku jelasin udah aku bilang kan nanti bakal dikurangi sama laba sebelum akuisisi gitu. Jadi di sini net income yang dipakai untuk mengurangkan adalah net income sebelum akuisisi yang ada di kolom 1, yaitu yang ini 12.500. Nah, itu yang dipakai, jangan lupa dikaliin sama persentase kepemilikannya, yaitu 90%. Jadi hasilnya adalah 11.250. Jadi untuk totalnya adalah sales 100.000 dikurangi COGS dan beban lainnya 50.000, kemudian dikurangi pre-acquisition income sebesar 11.250, kemudian dikurangi lagi dengan NCI sebesar 5.000 dari sini. Nah, jadi totalnya adalah 33.750 sama dan hasilnya emang harus sama. Cuman beda cara aja gitu. Oke, cukup segitu untuk pre-acquisition earning. Sekarang kita lanjut ke pre-acquisition dividend. Nah, dividen yang dibayarkan si induk sebelum akuisisi itu harus dieliminasi. Karena ya udah bukan bagian dari ekuitas yang bakal diperoleh si induk kan gitu. Dan eliminasinya ini nanti akan dilakukan bersama-sama dengan eliminasi ekuitas dari ICS. Ini kita pakai ilustrasi yang tadi ya, kita ngelanjutin yang tadi, ini juga udah kita bahas di slide sebelumnya. Di sini kita pakai cara satu dulu dengan metode cost. Di sini ada 4 poin penting nih, di mana di cara satu ini nanti nggak akan muncul akun pre-acquisition income. Jadi kita lihat di perhitungannya juga kan, nih nggak ada kan, nggak ada pre-acquisition income, sedangkan pre-acquisition income cuma ada di cara 2. Kita fokus dulu ke cara 1, nanti nggak ada pre-acquisition income. Terus saat eliminasi ekuitas, biasanya kan kita bikinnya kayak akun-akun ekuitasnya CS, misal kayak common stock, return earning, atau unamortized excess, biasanya juga ada di sana. Kemudian sisi kreditnya akan ada investment S sama NCI. Nah, di jurnal ini nanti tuh ada juga yang dieliminasi, ada tambahannya gitu, yaitu sales dan juga expense sebelum akuisisi, atau ya pokoknya sebelum akuisisi. Kemudian NCI beginning yang muncul itu adalah proporsi kepemilikannya ya, dikalikan sama ekuitas ditambah dengan net income sebelum akuisisi. Kemudian NCI expense yang dihitung nanti adalah NCI expense setelah akuisisi.
biar lebih jelas, mungkin kita langsung aja ke jurnalnya kali ya. Di sini pertama kita bikin jurnal eliminasi dividen. Ini tuh sama banget kayak yang biasanya kita bikin juga untuk eliminasi dividen pada cost method, yaitu jurnalnya dividen income pada dividen S. Di sini yang dieliminasi di sini adalah dividen setelah akuisisi. Dividen setelah akuisisi, pakai yang ini. Lah, tadi kan aku bilang ada dividen yang dividen sebelum akuisisi yang harus dieliminasi. Itu nanti masuk mana? Nanti akan masuk ke jurnal yang B. Gitu. Yang A dulu tadi dividen yang setelah akuisisi ada 15.000, kemudian persentase kepemilikannya 90%, jadi dividen yang dieliminasi di sini adalah 13.500. Kemudian kita masuk ke yang B. Di sini itu judul akunnya nih, judul jurnalnya itu jurnal eliminasi reciprocal account, pre-acquisition sales, COGS, expense, dan juga dividen. Kita bahas satu. Sorry, keputus. Kita ulang lagi ya share screen-nya. Oke. Di sini ya kita lanjut ke yang jurnal yang B. Kita bahas satu-satu dulu. Kita mulai dari sales. Di sini sales yang dieliminasi adalah sales sebelum akuisisi. Berarti kita pakai kolom yang satu ini. Salesnya berapa? 25.000. Untuk mengeliminasikan berarti kita mau menghapuskan gitu. Jadi tempat normalnya itu di kredit karena kita mau hapus, jadi di debit taruhnya. Kemudian karena ini eliminasi reciprocal account, jadi ya udah kita masukin aja ekuitas S yang mau kita eliminasi gitu. Yaitu di sini ada share capital ordinary sebesar 200.000. Kemudian retain earning yang dipakai ini retain earning yang awal tahun atau awal periode. Jadi 35.000. Bukan yang 60.000 ya, karena 60.000 itu udah retain earning ending-nya. Jadi kita pakai yang retain earning awal. Nah, biasanya kalau kita eliminasi reciprocal account ini ada unamortized excess-nya juga gitu ya kan. Bisa juga ditaruh di debit sini, tinggal taruh bawahnya aja. Cuman karena kebetulan ini di ilustrasinya nggak ada unamortized excess, jadi ya udah nggak usah. Kemudian kita masuk ke bagian yang kredit. Di sini yang pertama kita lihat COGS dan expense yang mau dieliminasi, yaitu COGS dan expense sebelum akuisisi. Kita lihat di sini COGS-nya adalah 12.500. Kita masukin ke sini. Kemudian dividen S. Nah, dividen S ini baru kita mengeliminasi dividen yang dibayarkan oleh si anak sebelum akuisisi. Jadi pakai yang ini, 10.000. Dikalikan dengan persentase kepemilikannya, yaitu 90%, jadinya 10.000 kali 90%, jadinya 9.000. Kemudian investment in S. Investment in S ini pakai ini ya, pakai investment cost. Karena ini metode cost kan ya, nggak ada perubahan nilai investasi, jadi kita pakai investment cost-nya. Kalau di sini 213.750. Kemudian ada NCI beginning, NCI awal tahunnya. Ini cara ngitungnya adalah persentase kepemilikannya si NCI, yaitu 10%. Tahu dari mana 10%? Karena ini. Karena 90%-nya udah dimiliki si P, berarti sisa 10% yang dimiliki oleh NCI. Dikalikan dengan ekuitasi S, yang itu ini, ditambah dengan net income CS dari tanggal 1 Januari sampai 1 April, atau net income sebelum akuisisi. Di sini ekuitas S-nya berapa? 235.000 ya. Ini total ini 235. Kemudian
ditambah dengan net income. Net income ini tadi caranya sales dikurangi COGS dan juga expense. Berarti 25.000 dikurangi 12.500, jadi net income-nya adalah 12.500. Kemudian ditambahkan dengan 235.000, berarti 247.500, baru dikalikan dengan 10%. Jadinya ini 24.750. Gitu. Kalau di jumlah, pastikan biar balance, jangan sampai nggak balance. Nanti kalau nggak balance tuh udah fix salah, karena balance saja belum tentu benar gitu kalau nggak balance. Oke, lanjut kita ke yang C. Yang C ini kita untuk memunculkan NCI expense ya. Di sini NCI expense yang dihitung adalah NCI expense setelah akuisisi. Kita lihat poin keempat, setelah akuisisi. Berarti persentase kepemilikannya dikalikan dengan ini. Net income sih. Setelah akuisisi kan, berarti yang di kolom kedua 10% dikalikan 37.500 adalah 3.750. Oke. Terus kayak biasanya kita masukin dividen S, di sini 10% dikalikan 25.000. 25.000 ini adalah dividen totalnya. Jadi langsung dikaliin sama totalnya ya. Kemudian tadi 10% kali 25.000 hasilnya 2.500. Kemudian NCI ending-nya ini adalah selisih dari NCI expense dan dividen. Untuk masukin ke worksheet-nya atau kertas kerjanya juga tinggal dimasukin aja. Udah pada pro lah ya pasti ya. Jadi aku lewatin. Untuk selanjutnya pakai cara kedua akan aku sambung di video berikutnya. Terima kasih.